Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MTA yang budiman, kembali lagi bersama saya Muhammad Dahlan pada program Tafsir Kabir. Yang insya Allah dalam 25 menit ke depan kita akan mengupas ayat demi ayat dari Al-Quranul Karim bersama narasumber kita yaitu Bapak Maulana Fazal Muhammad Mubashir. Yang pada episode kali ini pembahasan kita masih pada surah Al-Baqarah ayat ke-17 yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ulaikal ladzina astarawud dolalata bil huda fama robihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Yang artinya mereka adalah orang-orang yang telah menukar kesesatan dengan petunjuk, maka tidak beruntung perniagaan mereka dan mereka bukanlah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Surah Al-Baqarah ayat ke-17. Baik pemirsa, langsung saja kita sapa narasumber kita. Assalamualaikum Pak Fazal. Waalaikumsalam. Sehat ya Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik Pak, pada episode kali ini pembahasan kita masih di dalam surah Al-Baqarah ayat ke-17. Nah, untuk mengawali pembahasan kita baik diawali dengan penjelasan dari sisi lugotnya dulu Pak. Baik, terima kasih. Jadi di dalam ayat yang barusan dibacakan yaitu ulaikal ladzina ishtarau dhalalata bil huda fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Hadrat Muslim Maud radhiyallahu anhu, Khalifatul Masih kedua, di dalam tafsir kabir ini beliau menjelaskan dari sisi lugotnya bahwa ada beberapa kata-kata di dalam ayat ini yang perlu kita tahu apa arti dan maknanya. Bahwa ada kata ishtarau. Ini yang merupakan satu fiil atau kalimat kata kerja madhi atau masa lalu. Di sini artinya bahwa mereka itu membeli atau menukar sesuatu. Misalnya kalau di antara dua orang pedagang, yang satu mempunyai barang yang dijual, kemudian yang satu punya uang. Nah itu disebut jual beli. Artinya dia yang satu memberikan uang, yang satu mengambil barang. Nah kalau antara dua buah barang, dua jenis barang, di antara dua orang itu boleh dikatakan tukar atau barter. Nah di dalam ayat ini, secara lugat diterangkan bahwa pada umumnya di dalam memahami arti ini, yaitu mereka membeli. Apa yang dibeli adalah bahwa Allah Ta'ala telah memberikan petunjuk kebenaran kepada mereka, tetapi mereka tidak mau terima petunjuk kebenaran tersebut. Justru mereka malah mengambil adalah kesesatan. Jadi di sini mereka ingin lebih kepada cenderung kepada hal yang buruk. Nah ini kenapa begitu? Adalah karena orang-orang munafik tersebut yang melakukan perbuatan ini. Jadi di sini diterangkan bahwa mengenai kata ishtara ini adalah mereka itu menukar atau membeli sesuatu dengan yang lain. Yaitu jelasnya menurut ayat ini bahwa Allah Ta'ala telah memberi petunjuk jalan yang benar kepada mereka, yaitu melalui diutusnya Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi mereka tidak menerima. Justru yang mereka ambil adalah keburukan-keburukannya. Jadi mereka diberikan kebaikan, ditukar dengan keburukan. Jadi itu ishtarau. Kemudian ada kata lain juga dalam ayat ini, ad-dolalah. Dolalah ini artinya secara umum adalah merupakan satu kata yang artinya kesesatan. Ya. Jadi kalau mereka tadi menukar kebaikan, kebenaran yang Allah berikan kepada mereka, lalu mereka ambil dolalah, yaitu keburukan-keburukan yang mereka pilih. Jadi di sini bahwa kenapa dikatakan bahwa dari kata dolala ini mereka mengambil hal itu adalah karena mereka tidak
orang-orang yang bernasib buruk, yang tidak mendapatkan petunjuk yang benar. Walaupun Allah Ta'ala sudah kirim Nabi-Nya Muhammad SAW untuk memberikan petunjuk, hidayah kepada umat manusia, tapi di antara orang-orang yang seperti ini, mereka tidak memilih kebaikan tersebut. Justru mereka mengambil yang buruk-buruknya. Jadi di sini yang mereka ambil dolalahnya, yaitu suatu kesesatan yang mereka pilih. Ini adalah perbuatan perilaku orang-orang munafikin di Madinah pada zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian arti kata dolal juga ada mereka itu tidak menemukan jalan yang benar, tidak menemukan jalan yang lurus. Itu arti kata dolalah. Kemudian juga arti ini juga diterangkan bahwa orang itu tidak mendapat petunjuk jalan yang benar dalam urusan agama. Jadi kedatangan Rasulullah SAW kan waktu beliau hijrah dari Mekah ke Madinah adalah membawa risalah ajaran agama, petunjuk jalan yang benar dari Allah Ta'ala disampaikan kepada penduduk Madinah. Mereka orang-orang yang tergolong sebagai dari orang-orang munafikin ini, mereka tuh memilih justru keburukannya, dolalatnya itu yang diambil. Kenapa? Karena mereka bersahabat dengan orang-orang kafir. Tentunya adalah jelas kalau kafir itu bertentangan 180 derajat sifat mereka daripada orang mukmin. Jadi di sini kata dolala adalah merupakan satu hal yang menyesatkan dan mereka munafik ini mengambil itu kesesatan tersebut. Lalu juga dikatakan bahwa seseorang yang telah menghilangkan sesuatu itu termasuk dolala, pengertian dolala. Lalu dolala juga mempunyai arti bagaikan gambarannya kalau kita punya segelas susu murni, kemudian dicampur dengan air lebih banyak jumlah airnya, maka kadar susu yang baik itu pun menjadi pudar. Sama itu. Akhirnya menghilangkan jejak keaslian dari susu tersebut karena banyaknya air yang tercampur di dalamnya. Sehingga ini pun dalam makna pengertian tersebut, ini juga dolalah juga dimaknainya. Lalu dalam pengertian lain juga, di dalam pengertian dolalah ini bahwa mereka itu adalah mereka lupa, hilang daripada ingatannya. Itu termasuk dolalah juga. Bagaimana orang yang dalam kondisi lupa, tidak ingat kan tidak tahu jalan. Kemana mereka mau jalan? Seperti itu. Barang yang disimpan di atas meja dicari di kolong meja. Nah seperti itu. Jadi tidak tahu jalan kebenaran. Jadi mengerjakan sesuatu pekerjaan yang tidak ada faedahnya. Inilah perbuatan-perbuatan orang munafikin. Ketika Rasul datang ke Madinah, mereka bukan mengikuti petunjuk Allah melalui Nabi Muhammad SAW, tapi mereka justru melawan, menentang beliau. Ini disebut sebagai kata dolalah. Lalu masih lugot juga dari kata huda di sini. Huda artinya petunjuk. Petunjuk apa? Jalan yang benar. Sebagaimana pada awal surah ini juga Al-Baqarah kita membaca hudalil muttaqin, yaitu petunjuk jalan bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, kemudian juga di sini dikatakan bahwa ada kata robihat tijaratu. Artinya robihat itu tidak memberikan keuntungan. Apa tijarohnya? Yaitu perdagangannya, niaganya. Jadi apa yang dilakukan oleh orang-orang munafik dengan membuang petunjuk dari Rasulullah, mengambil kesesatan, ini tidak membawa keuntungan. Tidak membawa keberhasilan apa yang mereka inginkan. Karena mereka tujuannya adalah mau menentang kedatangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dari beberapa kata-kata ini jelas sekali bahwa orang-orang munafik ini mereka itu menggambarkan dirinya itu seolah-olah mereka mendapatkan keunggulan di atas menentang Rasulullah SAW. Padahal tijarohnya mereka itu, usaha mereka ini, perdagangan mereka itu menukar hidayah dengan kesesatan, menukar hudan
dengan ad-dolalah adalah suatu perbuatan yang merugikan diri mereka sendiri. Jadi dikatakanlah maka pada ujung kalimatnya muhtadin, mereka itu tidak mendapat petunjuk. Mereka itu bukan orang-orang yang mendapat petunjuk. Artinya ini adalah satu hal yang menjelaskan dari beberapa kata-kata ini saja menurut lugat bahwa kalimat ini menjelaskan perihal nasib orang-orang munafikin yang telah mendapat petunjuk Allah melalui kedatangan Rasulullah SAW ke Madinah, tapi mereka justru memilih dolalah dan digambarkan perbuatan ini bagaikan seorang pedagang atau saudagar yang membeli atau menukar kebaikan dengan kesesatan. Intinya adalah mereka tidak mendapatkan keuntungan apa-apa. Sehingga dikatakan mereka itu adalah wa makanu muhtadin. Mereka itu bukan orang yang mendapat petunjuk. Nah, itu beberapa kata-kata atau kalimat dalam ayat ini menurut Lughatul Arabiyah. Baik, jadi orang-orang munafikin ini istarawut dolalata bil huda begitu Pak. Mereka menukar kebaikan-kebaikan, petunjuk-petunjuk dengan kesesatan, dengan keburukan. Karena memang di awal mereka itu ingin bermaksud untuk menjatuhkan Rasulullah SAW begitu ya Pak. Betul, jadi ya. perniagaan mereka itu selalu digagalkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Benar, ya. Baik Pak, pertanyaan selanjutnya adalah berkenaan dengan kalimat ishtarawut dolalata bil huda. Nah, bagaimana cara Hazrat Khalifatul Masih Hasani menafsirkan kalimat ini Pak? Silakan. Ya. Lanjut dalam hal kalimat ini juga bahwa Hazrat Muslim Maud radhiyallahu anhu, Khalifatul Masih kedua, beliau menulis dalam tafsirnya. Iya. Tadi lugat kita Iya, sudah jelaskan. tadi lugat. Ini sekarang tafsirnya. Apa sih maknanya dari kata istarawud dolalata bil huda? Yaitu bahwa mereka menukar petunjuk dengan kesesatan. Artinya bahwa mereka itu bukan memilih kebaikan. Justru keburukan-keburukan yang merugikan diri mereka sendiri. Jadi di sini ada dua pilihan diberikan oleh Allah Ta'ala, yaitu Allah memberikan petunjuk melalui Rasulnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kebaikan ihsan Allah Ta'ala mengutus Nabi ke Madinah agar orang-orang Madinah itu mendapat petunjuk. Tapi justru orang-orang munafik ini memilih keburukannya, yaitu menentang kedatangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dalam tafsir ini dijelaskan bahwa mereka itu membuang hidayah, hudan tadi itu, kemudian mengambil dan memilih ad-dolalahnya, kesesatannya. Jadi mereka ini adalah orang-orang yang tidak mendapat petunjuk dari Allah Ta'ala, nasibnya sangat buruk, karena mereka memilih kesesatan daripada kebaikan-kebaikan. Jadi berdasarkan tafsir dari ayat tersebut, orang-orang di Madinah itu orang-orang munafik ini adalah orang-orang yang memiliki sifat yang menentang terhadap kedatangan utusan Allah Ta'ala itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan mereka bukannya memilih kebaikan yang Allah kehendaki, tapi justru mereka memilih keburukan-keburukan dan menginginkan kedatangan Nabi itu adalah gagal di dalam misinya ini. Jadi di dalam tafsir ini beliau Muslim Maud menjelaskan bahwa kami telah menciptakan manusia dengan ciptaan yang sebaik-baiknya. Tetapi orang-orang munafik ini diciptakan Allah Ta'ala di dunia ini bukan memiliki sifat-sifat yang terbaik. Sebagaimana di dalam ayat Quran Allah telah berfirman, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Bahwa kami telah menciptakan manusia adalah sebagai makhluk terbaik di antara makhluk-makhluk yang lain. Mengapa? Karena Allah Ta'ala menciptakan manusia sebagai suatu pengejawantahan atau penampilan daripada sifat-sifat Allah Ta'ala. Ini manusia sangat lengkap, sangat sempurna, memiliki segala macam kelebihan di atas semua makhluk yang lain. Misalnya manusia diberikan
pikiran yang maju, yang selalu berkembang. Akal, pertimbangan segala macam matang semuanya. Ada nafsunya, ada amarahnya, dan segala macam lengkap pada manusia. Tapi kalau hewan atau binatang itu hanya memiliki naluri apa yang dibawa oleh keturunannya dari awal. Kemudian yang ada hanyalah nafsu, amarah saja. Tidak ada punya pikiran atau punya akal bahwa kalau seperti ini berubah nanti bagaimana caranya. Manusia itu lebih daripada itu. Tetapi kenapa orang-orang munafik ini tidak memiliki sifat-sifat yang telah ada pada diri manusia itu? Yang dikatakan bahwa manusia diciptakan sebagai makhluk yang terbaik di antara semuanya. Justru orang munafik ini adalah bagaikan binatang tadi itu yang tidak memiliki kelebihan-kelebihan tersebut. Kenapa dikatakan demikian? Karena mereka bukan memilih hudan, petunjuk yang datang yaitu Rasulullah SAW. Justru mereka memilih ad-dolalah, yaitu kesesatan. Jadi ini keadaan orang-orang munafikin ini adalah bagaikan hewan-hewan. Di dalam ayat lain juga Allah juga berfirman bahwa fitratullahi allati fatarun nasi 'alaiha. Bahwa Allah Ta'ala menciptakan manusia di atas fitratnya, yaitu fitrat Allah Ta'ala fitrat kebaikan. Jadi dengan demikian kita melihat sikap dan perilaku orang munafik terhadap kedatangan Nabi, menentang, menolak kebenaran, menolak petunjuk. Yang dipilih adalah penentangan, perlawanan, dolalah. Jadi ini bertentangan dengan fitrat Allah Ta'ala yang dia tanamkan di dalam penciptaannya pada diri manusia. Dan manusia dikatakan sebagai ciptaan yang terbaik, tapi orang munafik tidak memiliki sifat ini. Jadi sungguh jauh sekali daripada maksud-maksud Allah Ta'ala menciptakan manusia. Kemudian Nabi Muhammad sendiri bersabda mengenai hal ini, beliau bersabda yaitu mamin mauludin ila yuladu ala fitrati fa abawahu yuhawiladanihi au yumajisanihi au yunassironihi. Ini pada kitab Muslim jilid 4, kitab Al-Qadar. Jadi bahwa seseorang anak itu dilahirkan pada fitrat yang baik, fitrat Allah. Tetapi kedua orang tuanya kemudian yang merubah ciptaan Allah yang baik itu menjadi salah. Ini kenapa? Kemudian banyak manusia walaupun dikatakan oleh Allah Ta'ala bahwa dia menciptakan manusia berdasarkan fitrat yang baik. Itu semuanya umum seperti itu. Pada diri manusia ada kadar dan kebaikan. Tapi ternyata banyak di antara manusia itu di dunia ini kita dapati buruk perlakuan perbuatannya. Di sini adalah siapa yang salah? Adalah lingkungan. Lingkungan. Jadi di sini sangat penting sekali kita harus memiliki lingkungan yang baik. Terutama bagi anak-anak kita. Kan anak kecil selalu berbuat apa yang dia lihat, apa yang dilakukan oleh orang tua, orang gede, orang dewasa. Kalau kita menampilkan hal-hal yang buruk di depan anak-anak, maka dia akan ikuti. Nah, ini adalah orang-orang munafik ini karena mereka bergaul dengan lingkungan orang-orang kafir. Yang perbuatannya menentang 100% kedatangan petunjuk Allah. Dan mereka kenapa berbuat padahal Nabi telah datang mengajak kepada kebenaran, mereka menentangnya karena pengaruh. Padahal di dalam jiwa dasarnya manusia diciptakan Tuhan adalah kebaikan. Dan manusia dikatakan sebagai ciptaan yang terbaik. Tapi kenapa orang munafik di Madinah itu justru memilih ad-dolalah? Nah ini, karena pergaulan mereka itu adalah dipengaruhi oleh orang-orang kafir tadi itu. Jadi dari tafsir ini intinya adalah bahwa dari kata mereka itu menukar kebaikan petunjuk dengan kesesatan adalah karena fitrat mereka yang dasarnya baik terpengaruh oleh lingkungan yang jahat. Akhirnya itulah yang terjadi pada diri mereka itu. Baik Pak, jadi sangat jelas sekali bahwa orang-orang munafik pun memiliki fitrat yang baik begitu karena lingkungan mereka yang memang bergaul dengan orang-orang kafir. Jadi
fitrat mereka yang baik berubah menjadi fitrat yang buruk, begitu ya Pak? Betul. Jadi maka disebut israwud dolalata bil huda. Baik Pak, langsung beranjak kepada kalimat selanjutnya, yaitu fama robihat tijaratuhum. Nah, yaitu perniagaan mereka itu tidak memberikan keuntungan bagi mereka. Nah, bagaimana tafsirnya dari kalimat ini Pak? Ya, dari bagian ayat ini ada kalimat fama robihat tijaratuhum. Artinya bahwa perniagaan atau perdagangan mereka ini tidak membawa keuntungan. Mengapa? Karena mereka telah memilih ad-dolalah tadi itu. Kenapa mereka membuang hudan, petunjuk kebenaran yang diajarkan, disampaikan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Karena mereka orang-orang yang telah terpengaruh dalam lingkungan hidupnya itu, yaitu bahwa sifat-sifat buruk orang-orang kafir telah begitu kuat mempengaruhi jiwa orang-orang munafik ini. Jadi karena kan orang kafir itu melepas sesuatu yang baik dan mengambil yang buruk sebagai gantinya, maka dikatakan bahwa usaha mereka, niaga mereka ini, atau jual beli mereka ini tidak membawa keuntungan. Mereka kan tadinya berpikiran bahwa dengan kita menentang kedatangan Muhammad yang membawa ajaran agama yang baru, tentu kita akan unggul, kata mereka. Karena saat itu mereka memang mayoritas di masyarakat di sana, yaitu masih penduduk umum di Madinah saat itu adalah orang-orang yang masih semuanya ada Kristen, ada kemudian juga orang-orang yang menyembah berhala sebagai orang orang-orang penyembah berhala. Itu lebih banyak ketimbang orang Muslim yang datang mengikuti Rasulullah SAW. Mereka berpikiran bahwa usaha kita ini, perdagangan kita ini akan unggul. Tapi justru bagaimana akibatnya? Bahwa dengan adanya perlawanan tersebut, Allah Ta'ala memberikan satu bukti bahwa kehendaknya Allah Ta'ala melalui Muhammad SAW itu akan unggul. Dan orang-orang makin hari makin banyak ikut kepada ajaran Nabi Muhammad SAW. Akhirnya mereka yang tadi berpikir bahwa usaha kami akan unggul itu akhirnya mendapatkan kerugian besar. Dan mereka bukan hanya rugi dari sisi jumlah mereka yang makin sedikit, tapi juga kerugian dari dunia sampai akhirat karena mereka terluput daripada manfaat-manfaat, faedah-faedah yang besar yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi keburukan-keburukan usaha dagang mereka ini adalah usaha yang gagal total. Ini perbuatan yang dilakukan oleh orang-orang munafikin di Madinah pada masa itu. Itu dari keterangan mengenai ayat fama robihat tijaratuhum. Jadi usaha mereka, dagang mereka, niaga mereka tidak membawa keuntungan apa-apa. Hanya gagal dan kegagalan belaka. Baik Pak, jazakumullah atas segala penjelasan. Sebenarnya masih ada satu pertanyaan lagi berkenaan dengan ayat ini, tapi karena waktu yang sudah habis begitu Pak, nanti akan kita lanjutkan pada episode selanjutnya, begitu Pak. Baik pemirsa, alhamdulillah kita telah menyimak penjelasan demi penjelasan dari narasumber kita berkenaan dengan tafsir surah Al-Baqarah ayat yang ke-17. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengamalkan perintah-perintah Allah Ta'ala dan menjauhi segala larangannya. Saya Muhammad Dahlan dan segenap kru MTA yang bertugas mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.